Oke, kali ini kita akan coba bacain komentar dari salah satu video. Bagi yang baru mampir di channel ini, perkenalkan saya Awan Feris. Konten saya kebanyakan review, kemudian juga ada tips and tricks, ada juga vlog. Saya sering diajak kerjasama oleh MyBest, salah satu website yang mengulas terkait produk elektronik rumahan. Saya sendiri sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun terkait produk elektronik rumahan seperti ini. Jadi ya saya suka nge-review atau coba melihat dari POV-nya saya sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia elektronik ini. Nah, salah satu video review saya terkait mesin cuci, dan ini view-nya lumayan banyak menurut saya ya, itu 58.000 view. Memang sudah lama, sekitar mungkin 3-4 tahun lalu. Di review ini saya jelasin dari awal ketika kita instalasi mesin cuci, kemudian fiturnya apa saja, pengetesannya, wattnya, kemudian bagaimana kalau mencuci bed cover yang king size, dan lain sebagainya. Saya review lengkap di sini. Dan ternyata banyak sekali yang komentar di sini ya. Ada sekitar 435 komentar, dan coba saya bacain beberapa komentar yang coba kita bahas di video kita kali ini. Jadi kalian yang punya pertanyaan sama mungkin diwakilkan sama pertanyaan di sini, bisa tahulah dari video yang sekarang kalian tonton ini. Oke, coba kita sort dulu ya. Nah, ini komentarnya positif ya. Terima kasih, komentarnya positif semua. Di sini ada, wih mantap, alhamdulillah, terima kasih, reviewnya sangat membantu. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga sudah nonton dan sudah komentar. Jadi pengen beli. Jadinya saya mempengaruhi ya di sini. Kemudian di sini juga ada yang bilang reviewer paling niat. Emang saya niatkan sekali itu ya ketika review itu. Kemudian dari Anta Madinuva, dia bilang ini sama Electrolux yang harganya mirip bagusan mana? Sama Electrolux kalau dari segi brand ya atau merek mungkin ini sama-sama dari Eropa ya. Memang Electrolux lebih dikenal di sini di Indonesia. Sudah jauh lebih lama ada di sini ya. Nah, tapi kalau dari segi brand dari Eropa sana, saya rasa kualitas ya udah 11-12 ya, nggak terlalu beda jauh gitu. Tinggal ya kalian silahkan riset lagi tuh. Ada fitur apa di Electrolux, ada fitur apa di Beko, kemudian apa kelebihannya, kekurangannya. Salah satunya nonton video-video review yang membandingkan, atau mungkin ya kita bisa lihat satu video tentang review Electrolux, satu video tentang reviewnya Beko gitu. Jadi kalian bandingkan di situ kira-kira yang mana yang lebih banyak value-nya atau kelebihannya, yang itu bisa menjadi rekomendasi buat kalian menentukan mau beli yang mana. Cuma kalau kita mau soroti dari segi durability-nya, kekuatannya, Electrolux ini bagus ya. Dikenal memang front loading tuh kan dari Eropa sana ya. Jadi memang dari segi quality controlnya, materialnya, Electrolux ini sangat bagus banget. Jadi menurut saya sih 11-12 lah ya, mungkin sama saja kalau kita compare dengan harga yang sama. Positioning harga, nah ini juga harus kalian lihat juga. Setahu saya sih Electrolux lebih tinggi ya, harganya lebih tinggi dibandingkan merek Beko. Ya balik lagi, tergantung permintaan dan penawarannya. Biasanya ini hukum ekonomi basic banget. Jadi ya kalau misalkan Electrolux banyak yang peminatnya, front loading banyak sekali peminatnya Electrolux tersebut ya, biasanya harganya akan naik. Selalu seperti itu. Sedangkan Beko belum familiar karena peminatnya belum begitu banyak gitu ya. Jadi harganya biasanya lebih murah gitu ya. Selalu seperti itu, ada titiknya, titik temunya antara permintaan sama penawaran, itu basic ekonomi lah seperti itu. Nah, makanya brand yang dikenal seperti Electrolux ini harganya bisa lebih tinggi. Quality-nya silahkan teman-teman riset dulu. Fiturnya atau value-nya, kelebihannya silahkan teman-teman riset terlebih dahulu. Atau cari lagi referensi-referensi dari websitenya mungkin, atau review-review yang sudah memakainya. Kemudian di sini ada, Mas review Beko yang top loading tipe apapun dong, masih minim banget yang review Beko top loading. Saya pernah review kemarin mungkin 2-3 bulan yang lalu terkait mesin cuci top loadingnya Beko di Beko Shop ya, di Peak. Kalau nggak salah di situ yang 9 kilo, kalau saya silahkan dicek aja di video saya sebelumnya ya. Di situ saya jelasin fitur-fiturnya dari materialnya, dari soft close-nya, bantingannya halus gitu ya. Material kaca atasnya tuh si top loading itu bukan atas ya. Itu sudah menggunakan kaca, sudah tempered glass gitu ya. Kemudian tabungnya sudah stainless, bodinya juga sudah plat yang kokoh. Itu udah saya review. Fitur-fiturnya kayak fuzzy-nya, fitur yang otomatis waktu sama proses mencucinya itu akan menentukan seberapa banyak pakaian dimasukkan. Di situ saya review semua. Jadi silakan nih ya, Mbak Rita Septianingsih, silakan dicek video-video sebelumnya aja gitu. Di channel ini saya udah review. Mimin help me please, ini kata rental komputer, kapasitas 10-11 kg yang sudah inverter, affordable, dan servisnya gampang. Mesin apa ya? Wah, ini berarti merek nih. Kalau front loading atau bukan depan yang kita bahas sekarang, banyak referensinya ya. Salah satunya tadi yang tanyain sama Mas Anta Madinuva di atas ya. Electrolux bisa jadi rekomendasi, atau Bosch juga bagus kalau misalkan merek-merek Eropa sana ya.
Tapi kalau mau dari yang brand-brand China udah banyak sekarang, harganya lebih kompetitif. Itu seperti Xiaomi bahkan ada ya. Seperti TCL juga udah ada mesin cucinya. Ya Aqua juga banyak ya. Jadi saat ini udah banyak ya merek-merek yang recommended. Nah, tapi di sini ada penekanan inverter. Saya rasa untuk 10-11 kg hampir semua merek sudah inverter ya. Kemudian juga affordable, maksudnya mungkin harganya ya. Ya mungkin bisa kita ambil merek-merek yang dari Jepang atau Sharp seperti itu, atau mungkin juga bisa kita pertimbangkan dari Korea ya, LG, Samsung juga itu recommended banget. Service center ya, baik lagi kita lihat aja di websitenya. Kalau saya sih menentukan beli mesin cuci seperti yang saya beli sekarang ini yang di review itu Beko, saya cek service centernya ada nggak di daerah atau di tempat saya tinggal ini. Kalau memang ada, ya udah saya putuskan untuk beli, karena akan memudahkan nantinya kalau ada kerusakan untuk kita mau ganti partnya atau untuk apapun itu, perawatan dan lain sebagainya. Spare partnya masih mahal nggak buat yang Eropa? Kalau spare part mungkin memang biasanya lebih tinggi ya untuk brand-brand Eropa ini. Mas Yudi Miu, wah harus punya daya 1300 watt minimal ya, 900 bisa ngos-ngosan. Betul. Jadi untuk front loading bukaan depan ini ya idealnya mungkin 1300 ya, itu minimal di rumah dayanya. Kalau misalkan 900 ngos-ngosan, betul. Jadi kadang kalau ketika spin tersebut, di video ini kita rekam ya berapa watt ketika spin, itu bisa sampai 600 wattan, lumayan tinggi ya ketika spin 3 menit terakhir atau ketika pras gitu. Jadi ya minimal mungkin ya 1300 lah lebih aman, karena kan ada elektronik yang lain, ada kulkas yang menyala, TV yang menyala, dispenser yang menyala, rice cooker yang menyala, AC bahkan menyala juga. Itu kan kebaginya banyak banget gitu. Kalau misalkan 900 benar-benar mepet banget gitu. Bisa nggak? Ya bisa aja sih sebetulnya ya, cuma mepet banget. Dan tentunya kalau front loading atau bukaan depan seperti ini, kalau pakai air panas udah pasti wattnya 2000-an. Jadi 1300 ataupun 900 daya listrik di rumah hanya menggunakan air biasa saja. Nggak masalah sih, di kita kan airnya udah hangat ya, apalagi kalau siang hari itu udah agak panas tuh airnya, mungkin 30 derajatan sampai 40-an. Jadi nggak perlulah menggunakan air panas kalau heater diaktifkan. Ini biasanya kepake di luar negeri sana, di Eropa sana yang memang suhunya itu airnya dingin banget. Pembersihannya maksimal untuk front loading ya teman-teman, itu ada teorinya. Jadi suhu itu berpengaruh ke kebersihannya pakaian yang dicuci. Chemical atau mungkin deterjennya juga berpengaruh ke hasil cucian yang bersih maksimal. Waktu cucinya juga itu berpengaruh ke hasil pencucian yang bersih maksimal juga. Dan yang keempat, terkait proses pencuciannya. Bantingan itu lebih efektif memang merontokkan atau menghilangkan kotoran dibandingkan yang menggunakan arus air. Nah, itu keempat hal tersebut harus melengkapi gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah menggunakan air yang hangat, kemudian juga waktunya pas, kemudian deterjennya juga yang bagus gitu ya, kemudian bantingannya juga halus, lembut gitu, itu akan menghasilkan pencucian yang ideal, yang maksimal di mesin cuci front loading tersebut. Jadi ya kalau misalkan salah satunya airnya nggak panas gitu ya, ya berarti yang ketiga poin yang lainnya harus dimaksimalkan lagi gitu, atau mungkin waktu cucinya lebih lama dan lain sebagainya, kayak begitu. Konsepnya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya ini Mas Robi Firmansyah. Kalau Beko ada anti crease-nya, ngaruh apa enggak? Anti crease itu anti kerutan ya, anti kerutan. Itu ada fiturnya. Ada fiturnya, bisa kita aktifkan atau enggak. Cuma kalau kita aktifkan fitur anti crease ini, itu bisa lama banget nyucinya. Bisa 8 jam. Karena dia akan setelah nyuci, dia akan berputar pelan begitu, reverse ya, bolak-balik, kemudian nantinya itu kerutannya akan lebih berkurang. Begitu terus, dan itu lama banget 8 jam. Jadi saya sih nggak pernah aktifin fitur anti crease ini. Nah, kemudian ada Prada Kaos. Kak mau tanya, mesin cuci saya Beko WCV 7612XSO ketika diputar atau dipencet tidak ada bunyi beep. Gimana ya cara biar bunyi? Wah, itu harus ke teknikal ya. Saya kurang gitu paham kalau untuk hal tersebut ya. Bawah Beko ada penutupnya gak bang? Apa langsung ke ruang mesin? Penutup apa ya maksudnya? Oh, anti tikus mungkin ya maksudnya di bawah ya. Itu ada anti tikusnya. Jadi nanti tertutup biar nggak ada ya hewan yang masuk ke situ. Bisa aman tuh ya. Jadi nggak akan digigitin tuh kabel-kabelnya atau apapun itu. Ya, karena ada penutupnya di bagian bawahnya. Rara official, bisa bilas 3 kali nggak? Front loading itu harusnya bisa semua ya. Bisa bilas 3 kali atau 4 kali, tinggal di extra rinse aja. Diatur aja, ada pengaturan tambahannya di situ. Norma Citra. Nah, ini mau tanya, kalau dryer ada gak bang yang nggak pakai jemur lagi di luar? Nah, dryer emang kita nggak perlu jemur lagi, jadi kita tinggal ya langsung lipat aja bajunya atau mungkin kita setrika saja. Jadi emang dryer fungsinya seperti itu, mengeringkan 100% tanpa kita harus jemur. Ini agak melenceng sedikit ya, kita bahas mesin cuci tapi di sini ngomongin dryer, nggak apa-apa, masih nyambung lah ya gitu. Mas Adrianus Bondan, apakah ada yang sudah pakai produk ini cukup lama, awet gak? Ada masalah selama pemakaian gak? Thank you. Saya udah pakai mungkin 5 tahun ya, jadi udah lama banget.
awet tentunya. Selama ini so far nggak ada masalah, dan saya sudah pernah review juga, bikin video lagi yang terbaru ya kalau nggak salah ya, beberapa mungkin setahun yang lalu gitu, terkait mesin cuci ini. Itu testimoni saya sudah menggunakan mesin cuci ini selama 5 tahun ini, 4-5 tahunan lah gitu ya. Nah di sini kebanyakan yang bertanya terkait promo ya. Kalau promo saya kurang paham ya, tergantung tokonya, dan promo itu kan berubah-ubah tergantung biasanya momennya, kebijakan toko juga akan membedakan nantinya. Dilema antara Samsung dan Beko ini Mas Adam Ahmad, dua-duanya menurut saya tidak akan mengecewakan ya. Itu sama-sama bagus kok ya, brand Beko sama Samsung ini brand-brand yang sudah dikenal lama dan punya reputasi yang baik. Samsung besar di Asia sini ya, udah berdiri mungkin sekitar 30-40 tahunan ya. Beko ini besar di Eropa sana ya, udah berdiri lebih dari 70 tahun ya. Jadi sudah lama sekali brand ini berdiri. Jadi ya harusnya kredibilitasnya sudah baik lah dari dua brand ini gitu teman-teman. Cuma ya di Indonesia paling dikenal ya Samsung. Keren banget reviewnya, sangat informatif, bahkan lebih dari sales Beko sendiri. Thank you, sangat membantu. Terima kasih. Ini Clinton Maritonang ya mengatakan seperti itu. Thank you. Terima kasih Kak, tutorialnya sangat mudah dimengerti dan dipahami. Saya tadinya awam pakai mesin cuci front loading ini karena emang pas beli nggak ada mekanik atau SPG yang ngajarin juga, cuma beli aja, sekarang jadi bisa pakainya. Nah ini yang saya maksud, saya ingin sharing ke teman-teman biar ya seperti Mbak Pipit Cahaya ini jadi ada gambaran lah, oh ternyata flooring itu seperti ini, karena ini merek mesin cuci atau jenis mesin cuci yang masih belum begitu familiar di kita ya. Kebanyakan kita masih pakainya yang top loading bawaan atas gitu, atau mungkin yang twin tab. Nah front loading masih jarang banget, padahal ini saya sih merasakan manfaatnya sangat banyak sekali dengan fitur yang dimiliki oleh front loading seperti ini. Cocok nih kata Mas Kaisar, pengganti panas solid di rumah. Fiturnya banyak, yang di rumah cuci pakai 60 derajat Celcius juga kadang masih kurang bersih. Harus diperhatikan Mas Kaisar terkait perawatannya. Biasanya ya kalau misalkan kita nggak rutin bersihkan, nggak kita rutin rawat, ya mesin cuci itu performanya akan menurun seiring waktu berjalan. Rawat yang standar seperti apa sih? Perawatan yang standar itu seperti ya kita cuci kosong tabungnya atau drum clean begitu ya, pakai cairan pembersih atau mungkin biasa ada tablet pembersih buat stainless drumnya itu ada. Karet-karetnya kita juga harus bersihkan, kita sikat atau apapun itu ya. Dan kalau mau lebih maksimal lagi bisa panggil teknisi untuk dipretelin tuh, dilepas semuanya, dibongkar semuanya, dikeluarkan tabungnya, dibersihkan menyeluruh tuh bagian belakang tabungnya. Biasa udah karatan. Saya ada videonya ya, coba saya sempatkan di video aja atau dikasih linknya aja. Bagaimana cara pembersihannya secara total, semuanya dibersihkan begitu. Dan itu juga harus ya mungkin 1 tahun sekali lah agendakan untuk dibersihkan total seperti itu. Nggak mahal kok ya. Kalau fiturnya banyak, iya Beko ini fiturnya memang banyak. Nah itulah kenapa kalau kita beli produk elektronik harusnya kita riset dulu, kita cek dulu, kita lihat dulu, komparasi dulu, cari tahu lebih dalam. Nggak jauh beda seperti kita beli saham kayak gitu ya, atau mungkin ya apapun itu ya, beli kripto. Mungkin kalian yang main kripto, kita harus tahu fundamentalnya, kita harus analisa gitu ya lebih mendalam, sehingga nanti ketika kita mau keluarkan uang, sesuai gak uang yang kita keluarkan ini dengan value atau manfaat dari produk yang akan diberikan ke kita gitu teman-teman. Jadi kadang jangan melihat kepatokan harga murah aja, tapi lihat value-nya. Jangan-jangan kita beli produk harganya 6 juta tapi nilai value-nya lebih dari itu, karena kita misalkan di rumah ada kucing, ada fitur seperti di mesin cuci ini ya, untuk menghilangkan bulan peliharaan. Kan itu sangat bermanfaat banget buat kita. Kita akan lebih menghemat lagi dari beli roller manual untuk bersihin manual seperti itu. Jadi silahkan kalian riset mandiri ya, bisa nonton video, sekarang udah banyak sekali ya, informasi yang bisa kita analisa atau kita cek kebenarannya seperti apa. Bisa tanya ke ChatGPT juga ya untuk riset lebih mendalamnya lagi. Di sini banyak yang apresiasi, saya senang sekali, terima kasih banyak. Kemudian di sini ada Novio Octave. Mas saya lagi naksir Beko yang 9 kg, mending pilih WTV 9744 atau WCV yang di review masnya. Katanya orang mendingan yang WTV karena made in Turki 100%. Yang WCV kayaknya udah made in China motornya. Itu gimana, Mas? Oke. Bagi saya pribadi sih bukan buatannya di mana ya yang paling penting ya, tapi brandnya apa gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini Beko kan brand Eropa punya nih ya, dibuatnya di pabriknya pabrik yang mana, misalkan pabrik yang di China, pabrik yang di Thailand, atau pabrik yang di Eropa sana, di Turki gitu ya, seperti WTV series ya. Saya belum pernah review nih WTV series ya, itu ya sama aja sebetulnya ya, kan quality controlnya, QC-nya tetap dari Eropa sana. Sama seperti handphone kita, iPhone gitu ya, dibuatnya di China kan standarisasinya quality controlnya dari Amerika sana gitu. Jadi negara asal tuh yang lebih krusial, lebih penting dibandingkan kita ngomongin
dibuat di mananya. Jadi ya gak masalah menurut saya, mau WTV atau WCV, selama itu brand yang sama, biasanya quality controlnya itu sama. Walaupun stigmanya kalau China itu lebih kurang kualitasnya mungkin, atau juga ada yang mengatakan materialnya juga beda gitu. Masih kontroversial sih ya kalau hal seperti itu, tapi saya rasa sih WTV sama WCV kalau menurut saya tergantung negara pembuatnya. Ini quality controlnya dari Beko, jadi harusnya sih sama-sama bagus sih. Dan sekarang so far sudah 5 tahun saya pakai, nggak ada masalah, dan saya sangat puas, happy dengan mesin cuci ini. WCV series yang buatan China terutama. Verina P20. Saya baru pertama kali menggunakan mesin cuci front loading 11 kilo. Saya mau nanya tombol menu apakah yang digunakan agar pembilasan dilakukan 3 kali? Extra rinse. Jadi nanti setelah cuci ya, putar ke rinse ya, atau mungkin setelah selesai cuci lah gitu ya, putar ke rinse. Terus tekan lagi spin and drain. Itu akan otomatis kalau Beko ini dia bilas kembali dan memeras kembali gitu. Ada tambahan bilas lagi sampai ke 3 kali gitu. Jadi bisa dari menunya langsung ditekan untuk tambahan bilasnya, atau setelah selesai mencuci ya dibilas lagi aja kan, tinggal putar doang ke spin and drain, langsung start doang, semudah itu kok. Saya udah coba instalasi seperti yang dijelaskan. Ketika spin itu goyang ya, nah ini biasanya banyak faktor ya, bisa aja permukaannya yang tidak rata, permukaan lantainya, coba pakai water pass aja gitu ya. Bisa juga kapasitasnya yang dimasukkan tidak sesuai dengan program, kayak misalkan kita pilih program express yang 14 menit tapi di isinya itu kebanyakan kan, itu harusnya 2 kg, itu bisa membuat nantinya getarannya tuh tinggi banget, goyang banget gitu ya teman-teman. Jadi harus dipastiin. Umumnya sih itu ya. Selebihnya ya kita harus make sure ke teknisi untuk mengeceknya lagi. Gordeng Bandung. Setelah kami simak video ini ternyata Beko mantap. Yang kami ingin tanyakan, apa bedanya front loading dengan yang lubang di atas? Front loading dengan lubang di atas ya, bukan depan, dengan yang top loading itu bedanya dari sistem kerjanya. Kalau yang bukan depan itu menggunakan bantingan ya, diangkat dibanting pakaiannya. Kalau yang bukan atas, dia airnya lebih banyak, jadi menggunakan arus air. Ada pulsator di situ yang memutar air tersebut gitu. Jadi beda sistem kerjanya. Saya udah pernah jelaskan detail nih yang ditanyakan sama Gordeng Bandung ini di satu video ya, panjang videonya menjelaskan perbedaan antara mesin cuci bukaan depan, bukaan atas, sama 2 tabung. Silahkan ditonton aja di video sebelumnya ya. Aresi Mirhandel. Berapa liter air yang terpakai saat mencuci untuk yang 8 kg? Sebetulnya di buku manual udah ada ya, di panduan booknya udah ada tuh fitur tertentu berapa air yang digunakan gitu ya, itu ada semua tuh, semuanya berapa daya yang dibutuhkan, berapa rupiah pengeluarannya, ada semua sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan saya pakai Daily Express aja itu sekitar 35 liter air, jadi sangat-sangat hemat sekali dari penggunaan airnya mesin cuci front loading ini dibandingkan yang twin tub atau yang top loading ya. Ini akan sangat hemat sekali. Saya rasa ini udah lumayan lama ya videonya. Mungkin bisa kita lanjut ke part 2 selanjutnya ya, kalau misalkan teman-teman masih penasaran dengan pertanyaan, kan banyak banget di pertanyaannya ya. Nggak mungkin kita bahas semuanya gitu. Mungkin silakan teman-teman komen aja ya, silakan lanjut ke part 2 kalau misalkan mau kita bahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari satu video ini. Saya senang sekali bisa membantu teman-teman yang sedang mencari mesin cuci front loading terutamanya, bisa jadiin referensi apa aja yang perlu kita perhatikan dan bagaimana cara instalasi dari awal sampai fitur-fiturnya, penggunaannya, dan perawatannya. Semuanya saya bahas di satu video ini. Video review lengkapnya silahkan teman-teman cek aja di link deskripsi ya. Nah, dan sebetulnya saya juga orang yang aktif untuk balasin komentar. Teman-teman juga kalau misalnya penasaran juga bisa dicek tuh balasan-balasan saya terkait pertanyaan-pertanyaan di video tersebut. Oke, saya rasa itu dulu aja ya. Udah hujan nih, lumayan agak berisik jadinya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di tips and trick yang lainnya atau mungkin Q&A session seperti ini lagi. Terima kasih, see you.